Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali bersama Papan Spidol di sini. Kali ini Papan Spidol akan membahas mengenai pecahan. Dan fokus yang akan kita bahas kali ini adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk lain. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Channel ini senantiasa berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Oke, kita lanjut. Kita mengenal pecahan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pecahan dalam bentuk persen, yang kedua pecahan dalam bentuk desimal, dan yang ketiga adalah pecahan biasa. Oke, kita akan mulai dari yang pertama dulu, pecahan dalam bentuk persen. Silahkan kalian simak penjelasan pada video ini. Bagaimana? Oke, kita lanjut. 13% sama artinya dengan 13 per 100. Sedangkan 37% sama artinya dengan 37 per 100. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan dengan latihan agar kalian semakin jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan ada 50 mangga, terdapat 4 buah diantaranya busuk. Berapa persen mangga yang busuk? Nah, cara mengerjakannya bisa kalian simak di video ini. 4 per 50. Kenapa 4? Karena 4 yang busuk dari 50 buah mangga. Kali 2. Kenapa menggunakan kali 2? Agar mudah menghitung kelipatan 100. Jadi 50 dikalikan 2, 4 dikalikan 2. Nah, di sini dijelaskan kenapa dikalikan 2, agar diperoleh hasil 100. Nah, setelah itu 4 dikalikan 2 8, 50 dikalikan 2 100, sehingga diperoleh hasil 8%. Oke, kita coba latihan lagi agar lebih lancar dalam menghitung. Silakan kalian simak. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan belajar menghitung diskon. Misalkan harga sepatu pada label harganya adalah 50.000. Apabila kita diberi diskon 20%, berapa potongan harga yang kita terima dan berapa harga yang harus kita bayar? Nah, caranya bisa dilihat pada penjelasan video ini. Oke, yang pertama, diskon dulu. Diskon 20%. 20 per 100. Kemudian dikalikan dengan 50.000. 20 kali 50.000 diperoleh hasil 1 juta. Kemudian dibagi 100 dan diperoleh hasil 10.000. Bagaimana? Jelas? Oke, kita lanjut. Jadi potongan harganya adalah 10.000. Oke, kita lanjutkan. Berapa yang harus kita bayar? Yang pertama, harganya tadi adalah 50.000. Kemudian mendapatkan potongan 10.000. Jadi 50.000 dikurangi 10.000 dan diperoleh hasil 40.000. Jadi harga yang harus dibayar adalah 40.000. Sampai sini sudah jelas bukan?
Bagaimana? Sudah paham? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita coba latihan dulu. Silahkan kalian simak soal berikut ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk persen atau desimal? Nah, sekarang kita akan bahas. Yang pertama adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Yang pertama adalah ubah pecahan dengan penyebut 100. Yang kedua, pecahan tersebut diubah ke dalam bentuk persen. Contoh misalkan 8/25. Nah, untuk membuat pecahan ini kita harus mencari penyebut 100. 8/25 kita kalikan dengan 4. Kenapa menggunakan 4? Karena 25 kali 4 hasilnya 100. Kemudian yang angka 8 pun kita kalikan dengan 4. Nah, di sini diberi penjelasan. 4 di sini digunakan agar diperoleh penyebut 100 sehingga kita dapat dengan mudah merubah menjadi persen. Kemudian kita bisa ketemukan hasil 32/100 dan dapat disimpulkan 32/100 artinya 32%. Bagaimana? Jelas? Oke, agar lebih memahami lagi, silahkan kerjakan latihan di bawah ini. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa? Yang pertama adalah ubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Yang kedua, kemudian sederhanakan pecahan tersebut. Oke, kita contohkan 15%. 15/100. Kita cari angka pembagi untuk 100, kita gunakan 5 karena 5 bisa membagi angka 15 dan 100. Nah, di sini kita diberi penjelasan kenapa angka 15 dibagi 5 dan 100 pun dibagi 5. Karena angka 5 bisa membagi angka 15 dan 100 sampai habis, sehingga diperoleh hasil 3/20. Oke, lalu bagaimana sekarang cara mengubah desimal ke persen? Yang pertama, ubah desimal ke bentuk pecahan penyebut 100. Yang kedua,
dari bentuk pecahan tersebut diubah ke bentuk persen. Oke, kita beri contoh lagi. Misalkan 0,72 sama dengan 72 per 100 sama dengan 72%. Oke, jelas bukan? Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. 0,125 sama dengan 125 per 1000 sama dengan 12,5 per 100. Kenapa menggunakan 12,5? Karena menggeser koma dan menghilangkan 0 pada angka 1000. Jadi diperoleh hasil 12,5%. Kemudian, bagaimana cara mengubah persen ke bentuk desimal? Yang pertama, ubah persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Yang kedua, pecahan diubah ke bentuk desimal. Oke, kita beri contoh lagi. Misalkan 24% sama dengan 24 per 100. Diperoleh hasil 0,24. Kemudian 65% sama dengan 65 per 100 dan diperoleh hasil 0,65. Selain itu, ada cara untuk mengubah angka persen menjadi desimal. Bisa dengan cara menggeser koma. Contoh, misalkan 25%, kita tulis dulu 25, kemudian diberi koma dengan menggeser 2 angka ke depan. Nah, kalian simak, angka 25, kita geser dulu 1, kemudian 1 lagi, nah kemudian diberi koma dan peroleh hasil 0,25. Oke, jelas bukan? Lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Yang pertama, ubah desimal ke bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang kedua, sederhanakan pecahan yang diperoleh. Kita ambil contoh, misalkan 0,8 sama dengan 8 per 10 sama dengan 8 per 10 dibagi 2. Kenapa menggunakan dibagi 2? Karena angka 8 dan 10 habis dibagi 2 sehingga diperoleh hasil 4 per 5. Nah, di sini diberi penjelasan dalam kurung dengan penulisan warna merah agar lebih paham. Oke, sampai sini jelas bukan? Jadi, hasil dari 0,8 adalah 4 per 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan untuk angka yang lain. Contoh, 0,24 sama dengan 24 per 100. Nah, 24 per 100 ini kita bagi menggunakan angka 4. Kenapa menggunakan angka 4? Karena angka 24 dan 100 habis dibagi oleh angka 4. Sehingga kita bisa peroleh hasil 6 per 25. Nah, di sini juga diberi penjelasan dengan penulisan warna merah agar kalian lebih paham. Jadi 0,24 adalah 6 per 25. Oke, sekarang latihan terakhir. Silahkan kalian simak soalnya dan kerjakan.
Mungkin ini yang bisa Papan Speedo sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.